Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Tia Sisters Channel. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tia Sisters. Nah teman-teman, hari ini kita berada di salah satu perkebunan sawit. Nah lokasi kami di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ya. Nah ini adalah perkebunan sawit ya. Kita mau ngapain di sini? Tentunya kita ingin berburu tanaman hias ya, dimana memang salah satu hutan yang ada di Kalimantan Timur ini ya biasanya banyak tumbuh tanaman hias ya, yang itu cukup memiliki nilai tinggi gitu ya. Nah tanaman hias apa yang akan kita buru hari ini, yang akan kita cari hari ini? Langsung saja kita ke sana yuk. Ayo. Wow, teman-teman bisa disaksikan ya, tanaman yang lebih tinggi daripada gulma inilah yang kami maksud sebagai tanaman hias ya. Nah kita bisa lihat lebih dekat lagi ya, biar lebih jelas. Kita cari dulu ya. Nah teman-teman, ini adalah tanaman Alocasia macrorhiza ya. Nama latinnya adalah Alocasia macrorhiza, yang memang ini merupakan salah satu jenis tanaman Alocasia ya, dimana memang kita ketahui ya, Alocasia itu ada kurang lebih 70 jenis spesies ya. Nah kalau yang kita lihat ini adalah Alocasia macrorhiza ya, dimana memang Alocasia itu sendiri adalah salah satu keluarga dari famili Araceae ya, atau sejenis tanaman talas-talasan ya. Nah jadi kadang di masyarakat ada yang menganggap bahwa Alocasia itu adalah keladi. Nah tapi sebenarnya ini bukanlah keladi ya, tapi dia jenis seperti talas-talasan. Nah atau yang disebut dengan sente ya. Nah jadi inilah yang membedakan antara Alocasia dengan Caladium itu ya, sehingga tidak bisa kita sebut sebagai Caladium ya. Nah teman-teman, Alocasia macrorhiza ini ya memiliki bentuk daun yang cukup panjang ya, kemudian lebar juga ya. Nah kita bisa lihat permukaan daunnya itu seperti huruf V ya, bagus ya. Nah kemudian di sampingnya ya, daunnya itu bergelombang ya, dan sangat unik sekali. Inilah yang menjadi ciri khas daripada tanaman Alocasia macrorhiza ini ya, karena memang memiliki daun yang bergelombang, kemudian dengan bentuk yang unik banget gitu ya. Nah kemudian adapun tulang-tulang daun ya, itu juga terlihat berwarna hijau tua ya, ditambah dengan permukaan daun yang halus ya, ditambah dengan warna yang seperti belang-belang gitu ya, hijau muda plus hijau tua ya. Nah adapun ketinggiannya teman-teman bisa saksikan, ini lumayan tinggi ya, dari permukaan tanah diperkirakan kurang lebih 70-85 cm ya. Ya
Oleh karenanya memang banyak yang akhirnya pemburu tanaman hias itu mengoleksi alokasia ini ya, karena memang bentuknya yang bagus tadi ya. Nah, bisa dilihat ya ketinggiannya ya, hampir di atas dada ya, hampir sedada ya. Nah teman-teman, biasanya tanaman alokasia ini tumbuh di perkebunan ya. Nah khususnya alokasia macrorhiza ini biasanya tumbuh di perkebunan. Nah oleh karenanya kita ini ada di perkebunan sawit ya. Coba mungkin bisa di kamera ya, sawit ya. Nah kenapa sih alokasia ini bisa tumbuh di perkebunan sawit? Karena memang ternyata tanaman alokasia ini adalah tipe tanaman yang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung ya. Nah kenapa dia bisa tumbuh dengan subur di perkebunan sawit ini? Karena kita bisa lihat ya, perkebunan sawit itu menaungi ya, jadi menaungi tanaman alokasia ini ya, sehingga tidak terkena cahaya matahari langsung ya. Nah makanya memang kalau di perkebunan itu alokasianya itu bisa tumbuh dengan subur seperti ini nih ya, memiliki hijau daun yang cantik ya, yang cerah. Nah jadi kalau kemudian kita ingin membudidayakan, dipastikan nanti di rumah kita kondisikan tuh ya, kondisi pencahayaannya, jadi tidak boleh terkena cahaya matahari langsung ya. Nah jadi kalau memang misalnya ini kita bisa membuat kayak semacam greenhouse ya, atau misalnya di atasnya itu pekarangan kita itu bisa kita tanam pohon yang rimbun ya, sehingga bisa menaungi alokasia ini. Jadi tanaman alokasia ini juga harus terkena cahaya matahari ya. Jadi bukan berarti tidak boleh terkena cahaya matahari langsung lantas kemudian kita naungi secara total ya, tapi juga harus ada cahaya mataharinya. Nah semisal cahaya mataharinya itu bagusnya itu di pagi hari ya. Nah bukan di siang hari yang terik banget itu ya, karena itu juga bisa merusak pertumbuhan daripada alokasia ini. Jadi teman-teman, kalau dia kurang cahaya matahari, biasa alokasia itu tumbuhnya itu menyamping begini ya. Nah dia jadi kayak gini. Nah kenapa menyamping? Biasanya disebabkan karena dia kurang pencahayaan. Jadi dia berusaha untuk mencari kemana sih cahaya matahari ini, kemana sih datangnya cahaya matahari ini ya. Nah sehingga tumbuhnya itu jadi begini. Nah tapi kalau kayak gini berarti tanamannya itu terpenuhi ya dari sisi pencahayaan. Dalam pembudidayaannya sendiri itu kita bisa menggunakan dua cara ya. Ada cara vegetatif, kemudian ada cara generatif. Nah cara vegetatif karena ini tadi terkategori tanaman yang seperti talas-talasannya, berarti di situ dia memiliki umbi. Nah jadi proses tanaman vegetatif itu kita bisa mengambil dari umbinya ya. Umbinya itu kita potong ya, kemudian kita bersihkan ya, kita angin-anginkan gitu ya, baru kemudian boleh kita rendam ya, atau misalnya kita berikan semacam perangsang tumbuh ya, kemudian kita diamkan, kita angin-anginkan, baru kemudian kita tanam di media tanam. Nah adapun dengan proses generatif ya, itu melalui biji. Nah karena memang alokasia ini ternyata nanti di sekitar pohonnya ini tumbuh semacam bunga ya, bunga yang di dalamnya itu ada biji. Kalau misalnya dia sudah berbunga ya, kemudian bisa kita ambil tuh bijinya, kita pisahkan dari dagingnya ya, kita pisahkan dari bunganya, baru kemudian kita bersihkan bijinya, kita keringkan ya, barulah kemudian kita semai. Nah, jadi proses penanaman secara generatif. Nah cuma satu catatan saya ya, kalau kita misalnya mengambil proses tanaman secara vegetatif ya, umbinya itu dipastikan steril ya. Kalau kita memotong ya, dipastikan pisau yang kita gunakan itu steril ya. Jadi tidak habis motong apa kemudian motongin ini ya. Jadi pastikan pisaunya itu steril ya, bersih lah ya. Kemudian selain itu dipastikan juga hati-hati ya terhadap pemotongannya ya, karena memang kesalahan daripada kita memberikan treatment terhadap pemotongan umbi ini bisa mempengaruhi kebusukan ya terhadap umbi-umbinya nanti ya. Teman-teman, media tanam yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan tanah ya yang ada seresah-seresahannya ya, atau kalau kami biasa itu menggunakan serbuk padi ya.
Nah, bisa menggunakan serbuk padi, bisa menggunakan serbuk yang lain-lainnya ya, semisal kayak seresah-seresah dedaunan ya, yang itu memang sudah tercampur dengan tanah ya. Karena apa? Itu memastikan pori-pori di dalam tanah itu tetap lembab ya. Nah, jadi memang kita perhatikan juga dari sisi media tanam. Adapun dari sisi perawatannya ya, sama kayak tanaman biasa, kita bisa memberikan pupuk per 1 bulannya itu, misalnya kita berikan pupuk NPK ya. Kemudian merawat dari sisi penyiramannya juga ya. Tapi kalau misalnya tanahnya lembab ya tidak usah kita siram terus gitu kan ya. Nah, cuma memang biasanya tanaman alokasia ini membutuhkan tanah yang lembab ya. Jadi jangan sampai kering banget gitu ya baru kemudian disiram, atau bahkan kadang kita masih lembab tetap kita siram. Nah, itu jangan juga, karena berbahaya, karena nanti bisa terjadi pembusukan pada akarnya sehingga tanaman itu bukannya tumbuh malah mati. Nah, tentu itu yang tidak kita inginkan. Nah, ini contoh bunga dari tanaman alokasia macrorhiza ya. Nah, nanti di dalamnya ini ada akan tumbuh bunga dan biji ya, akan tumbuh bunga dan di dalamnya itu terdapat biji. Nah, dari biji itulah nanti kemudian bisa kita semai ya, untuk kemudian kita kembangkan nih tanaman alokasia macrorhiza. Teman-teman, alokasia ini kita tetap biarkan dia tumbuh dengan subur ya di perkebunan. Adapun mungkin nanti yang kita ambil itu perwakilan saja ya. Nah, karena dengan mungkin melihat ya seperti ini ya, dia bisa tumbuh dengan kokoh ya, itu terlihat bagus sekali ya, dan bisa terjaga kelestariannya tentunya ya, karena kita tentu tidak mau dong tanaman alokasia ini punah ya. Nah, sehingga dengan kita mungkin membudidaya ya, atau mungkin kita tidak merusak tanaman ini, itu tetap menjaga kelestariannya dan tidak punah. Dan tidak kalah pentingnya dari tanaman alokasia ini dari sisi harganya ya. Dari sisi harganya itu memiliki nilai yang tinggi ya. Kemarin sempat kami itu jalan-jalan ke sebuah toko bunga ya, kami bertanya, ternyata harga daripada alokasia dua daun begini ya, itu seharga Rp250.000. Nah, bukankah itu harga yang cukup fantastis ya bagi para pencinta tanaman hias ya, dan bagus banget dari sisi nilai ekonomisnya. Bagi kalian yang mungkin memiliki hobi, boleh nih ya untuk kemudian dikembangkan dan bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, oke, mungkin itu ya review saya hari ini tentang tanaman alokasia ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, apalagi terkhusus bagi para pencinta tanaman hias ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.